Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul hubungan antara akidah dan ibadah ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati manisnya keimanan serta seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pada mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Selain itu, tujuan dari makalah ini untuk menambah wawasan tentang hubungan akidah dan ibadah bagi pembaca maupun penulis sendiri. Kami menyadari makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Sebelumnya akan kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Veila Sofa Maulida Asanti, yang kedua yaitu saya sendiri Ahmad Hadik Al-Farisi, dan yang ketiga yaitu Muhammad Akil Krisna. Di sini kita akan membahas tentang hubungan ibadah dan akhlak. Islam merupakan salah satu agama samawi yang meletakkan nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan personal, interpersonal, dan masyarakat secara agung dan luhur. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Keadilan, relevansi, kedamaian yang mengikat semua aspek manusia. Karena Islam yang berakar pada kata salima dapat diartikan sebagai sebuah kedamaian yang hadir dalam diri manusia, dan itu sifatnya fitrah, kedamaian akan hadir. Jika manusia itu sendiri menggunakan dorongan diri atau drive ke arah bagaimana memanusiakan manusia dan memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bukan saja unik tapi juga sempurna. Namun jika sebaliknya manusia mengikuti nafsu dan tidak berjalan seiring fitrah, maka janji Tuhan, azab dan keinahan akan datang. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa seseorang itu memiliki akhlak. Jika seseorang sudah memiliki akhlak, maka akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu pengertian tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah atau ketuhanan, uluhiyah yaitu ibadah, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjauhkannya dari kekurangan dan cacat serta tidak menyetarakannya dengan makhluk apapun. Tujuan dan manfaat memahami tauhid yaitu 1. Membebaskan manusia dari kehinaan dan kedudukan pada makhluk selain Allah yang sering disebut syirik. Yang kedua yaitu mengarahkan hati, akal, dan seluruh anggota badan untuk senantiasa hanya bergantung kepada Allah, tawakal. Yang ketiga yaitu mengikhlaskan niat pada seluruh ibadah. Yang keempat yaitu mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir yaitu membangun fondasi keimanan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang dapat diartikan sebagai percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan dengan sunah-sunahnya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain guna mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yang berarti beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber tauhid, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan akal. Pengertian akidah dan ibadah akan dilanjutkan oleh saudara filosofa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian adalah akidah dan ibadah. Pengertian akidah menurut bahasa ialah keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut terminologis, diantaranya pendapat Hasan al-Banna mengatakan bahwa akidah ialah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, sehingga dapat mendatangkan ketentraman, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Kemudian, pengertian ibadah adalah segala bentuk perintah dan larangan syariat yang mengatur hubungan seseorang muslim
dengan Tuhannya dengan menjalankan atau menaati perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian, iman sebagai dasar amal dan ibadah. Asy-Syahid Syekh Qut dalam tafsir Fi Zilalul Quran menegaskan bahwa keimanan itu adalah syarat bagi penerimaan suatu amalan dan mana-mana amalan yang tidak terbit daripada keimanan dan tidak disertai oleh keimanan adalah tidak mempunyai barang nilai di sisi Allah. Syarat ini memang tabi'in dan logikal karena keimanan kepada Allah itulah yang menjadikan suatu perbuatan yang baik itu terbit dari kefahaman dan niat yang tertentu dan menjadikan perbuatan itu suatu harokat yang tabii dan teratur, bukannya terbit karena tujuan untuk memenuhi kehendak keinginan pribadi dan bukannya harokat yang kebetulan yang tidak diatur dengan rapi dan tidak ditegakkan di atas suatu asas atau dasar. Kemudian, tauhid sebagai fitrah manusia. Adapun dalam Islam, hakikat manusia itu adalah kefitrahan dalam ketauhidan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai penjelasan lebih lengkapnya, Rasulullah bersabda yang artinya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana pemisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Kemudian akan disampaikan oleh Akil. Selanjutnya, al-iman al-mabda. Al-mabda berasal dari bahasa Arab bada'ah yabda'u wa mabda'an yang artinya memulai. Al-mabda adalah ilmu yang mempelajari tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, hal yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Rukun iman yang pertama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Al-mabda al-wasitoh. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah dan yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah, sehingga selamat dunia dan akhirat. Al-iman al-ma'ad. Al-ma'ad berarti tempat kembali. Menurut Ibnu Faris, kata al-ma'ad yang bermakna tempat kembalinya segala sesuatu dan akhirat adalah tempat kembali yang dipertentukan untuk umat manusia. Dengan analisa sederhana, pengingkaran terhadap hari akhir didasari pada beberapa jenis keraguan, yaitu pertama, keraguan mengembalikan yang telah tiada. Kedua, keraguan karena ketidakmungkinan tubuh dihidupkan kembali. Yang ketiga, keraguan terhadap kemampuan pelaku. Yang keempat adalah keraguan terhadap ilmu pelaku. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pembenahan dan saran, kami akan terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.